Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, terkhusus kepada para ustadz, para ustadzah, para sesepuh, pengurus takmir, tokoh masyarakat. Semoga semua kita yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-23. Betul ya Pak? Ramadan. Tanamkan pada diri kita di 10 terakhir ini bahwa bukan Ramadan akan segera selesai, tidak, tetapi Ramadan menuju puncak-puncak kedahsyatannya sedang kita mulai hari-hari ini. Bukan akan segera selesai lalu tak bersemangat, tapi justru sedang kita mulai Ramadan yang menuju puncak-puncak kedahsyatannya itu, keutamaannya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, maksudnya Nabi memilih tidak berhubungan dengan istri beliau, walaupun boleh di malam-malam Ramadan. Nabi memilih tidak, karena Nabi beriktikaf di masjid, larut dalam ibadahnya kepada Allah. Wa ahya lailahu, Nabi itu kalau 10 terakhir menghidupkan malamnya, sedikit tidurnya, lebih banyak bangunnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Maka Pak, mari kita contoh Nabi, sungguh-sungguh optimalkan. Ini kita sedang berada di puncak-puncaknya keutamaan bulan Ramadan. Cuman Pak, saya biasanya kalau sudah separuh Ramadan, apalagi 10 terakhir, nah begini Pak, sudah serak, batuk-batuk. Maka Pak, 2 hari ini saya ketika ngimami sholat tarawih yang ada kultumnya, biasanya tarawih dulu,
baru kultum, baru witir. Saya sudah sampaikan suara serak kalau ada imamnya lebih bagus, tapi tetap takmir meminta ustadz sajalah yang ngimami. Akhirnya saya ngimami Pak, tapi ketika ceramah saya sampaikan mohon maaf kepada para jamaah kalau tadi ngimaminya akhirnya karena batuk terpaksa pendek-pendek hanya 1 atau 2 ayat saja. Tapi rata-rata Pak, jamaah-jamaah itu kayak tersenyum bahagia Pak, kayak. Nah, takut-takut batin di dalam hatinya, alhamdulillah Ustadz, terus ketepaan begitu aja Ustadz katanya. Karena memang katanya Pak, kalau imam sedang batuk maka ngimaminya tidak bisa panjang-panjang. Tapi kalau imam pas tidak batuk, ngimaminya agak panjang. Gantian yang batuk-batuk makmumnya biasanya. Nah, itu batuk kode itu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, optimalkan 10 terakhir bulan Ramadan kita ini. Apalagi ini sekarang hujan-hujan terus Pak. Insyaallah cuacanya nyaman untuk kita, apapun cuacanya kita syukuri. Tapi hujan mungkin akhirnya membuat tak terlalu letih kita. Tadi saya perjalanan naik sepeda motor juga kehujanan Pak. Saya jadi teringat, mungkin saya pernah sampaikan di sini Pak. Ada jamaah nanya, Ustadz, gimana siang hari Ramadan? Saya ini perjalanan Sidoarjo Surabaya, hujan Ustadz. Helm saya buka, akhirnya air mengguyur wajah saya sepanjang perjalanan itu. Siang-siang Ramadan, deres hujannya. Apa batal puasa saya Ustadz? Saya sampaikan kalau hanya air mengguyur wajah walaupun banter banyak perjalanan tak batal Pak. Kecuali sambil mengguyur wajah itu sambil disesep-sesep sedikit Pak. Itu baru batal itu. Nanti takut-takut lupa doa hujan. Bukan Allahumma sayyiban nafi'a, tapi Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Takut-takut kesusu ini Pak. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan membahas tentang bagaimana agar semangat Islam, semangat iman kita itu stabil dan cenderung meningkat. Baik di Ramadan ini karena sudah terakhir-terakhir, kadang-kadang semangatnya turun, juga nanti di luar Ramadan seterusnya. Karena memang iman itu Pak, kata para ulama, yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik kalau melakukan ketaatan, turun kalau melakukan kemaksiatan. Ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Anfal, bahwa orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, di ayat itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, itu ciri-ciri orang beriman. Iya. Saya Ustadz tak pikir-pikir, memang yang paling bergetar hati itu kalau disebutkan nama Allah, itu getarannya itu terasa kalau disebutkan nama Allah dalam azan maghrib di bulan Ramadan katanya. Kalau sudah muadzin adzan tuh Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasanya bergetar hati itu Pak rasanya. Nah itu pertama getaran iman insya Allah Pak. Yang kedua getaran sudah pengen minum es campur itu Pak. Karena sudah masuk waktu maghrib itu. Maka bagaimana caranya Pak? Pertama, kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya hadis tentang Jibril, atau disebut dengan hadis Jibril.
Bagaimana itu hadis Jibril? Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermajlis bersama sahabatnya seperti ini, seperti kita ini bermajlis. Lalu tiba-tiba datang Pak seorang laki-laki yang putih bajunya, hitam rambutnya, kalau bahasa kita klimis. Maka sahabat-sahabat itu Pak, ada yang heran, ini orang mana orang ini? Kalau orang dekat masjid, tentulah kita semua ada yang kenal siapa dia, tapi kita semua tak kenal. Kalau orang jauh, harusnya ada bekas-bekas safar, bekas-bekas perjalanan. Tapi ini tidak ada bekas-bekas perjalanan, tapi kita juga tak kenal beliaunya ini siapa. Laki-laki itu duduk di hadapan Nabi lalu bertanya, apa itu Islam? Nabi pun menjawab, Islam itu rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Laki-laki ini bertanya lagi, apa itu iman? Nabi pun menjawab, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Lalu laki-laki ini bertanya tentang apa itu ihsan. Ihsan kalau dari sisi bahasa artinya kebaikan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Itulah ihsan. Apa yang bisa kita ambil Pak dari hadis ini? Ternyata tingkatan orang dalam beragama itu dimulai dari berislam, lalu kemudian naik tak sekedar Islam KTP, tapi Islamnya betul-betul menghujam dalam hati, naik iman. Lalu yang paling tinggi tingkatannya adalah ihsan. Pelajarannya, kalau mau Islam kita itu terus terangkat, tidak drop, stabil, cenderung meningkat, kalau mau iman kita itu juga terkatrol terus, naik terus, kalaupun ada turunnya tidak anjlok tapi segera stabil dan naik lagi, maka diantara caranya adalah angkatlah Islam dan iman kita itu dengan yang namanya ihsan tadi. Hadirkan perasaan di hati kita itu Pak, bahwa kita ini melihat Allah saat beribadah. Kalau tak bisa, yakinlah bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perasaan muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah, perasaan dekat dengan Allah. Kalau itu ada dalam hati kita, maka iman kita akan terus terjaga. Kalaupun ada turunnya, namanya manusia, bisa lagi-lagi meningkat. Kenapa? Karena merasa terus bersama, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di Ramadan ini Pak, Ramadan ini mengajarkan itu. Kita seolah-olah melihat Allah dalam ibadah puasa kita itu. Makanya kita tak mau berbuka, walaupun siang panas, walaupun hujan, kena hujan tadi, tidak ada yang tahu kalau kita ikut meminumnya, kita tak mau. Karena seolah-olah kita sedang melihat Allah dalam ibadah itu. Kalaupun tak bisa, yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Maka puasa ini Pak mengajarkan itu. Kita diajari begitu itu bukan sehari dua hari di Ramadan ini, tapi sebulan kita diajari dalam ibadah itu seolah melihat Allah, atau
minimal yakin bahwa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti perasaan ini bawa hingga keluar Ramadan, sehingga apapun yang kita lakukan takut kita kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Stabillah iman kita, stabillah Islam kita kalau terus diangkat, ditarik oleh yang namanya ihsan tadi, merasa melihat Allah atau kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang puasa ini Pak, itu punya keunikan tersendiri. Puasa ini satu-satunya ibadah yang kalau orang melakukannya, yang tahu hanya orang itu saja dan Allah. Kalau ibadah yang lain itu Pak bisa diketahui oleh orang lain, tapi puasa tak ada yang tahu kecuali hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu secara pasti. Mari kita lihat dalam rukun Islam Pak. Pertama, rukun Islam itu syahadat. Orang kalau mengucapkan syahadat bisa didengar oleh orang lain. Bahkan Pak, kalau pertama masuk Islam, syahadatnya itu biasanya disaksikan oleh orang banyak. Tapi hati-hati nih Pak, ada ternyata modus Pak, penipuan. Ada orang Pak datang ke masjid, ini masjid jamaah saya juga Pak, saya ada jadwal rutin juga di situ, khutbah Jumat di daerah Delta Sari, Sidoarjo. Ada Pak orang datang ke masjid itu minta mau masuk Islam, katanya dari agama sebelumnya. Lalu dia cerita Pak, kalau dibuang keluarganya, kalau terlantarkan oleh keluarganya, maka dia mau masuk Islam. Tentulah masjid menyambut baik. Disyahadatkan pagi itu, hari Ahad, disaksikan orang banyak. Lalu setelah itu Pak, orang ini minta bantuan dana, maka dibantulah oleh takmir, dibantulah oleh jamaah-jamaah, banyak bantuan kepada dia. Takmir pun senang menguploadnya di Facebook, ditaruh di Facebook, di media sosial. Alhamdulillah pagi ini ada yang masuk Islam di masjid kami. Ternyata Pak, di situ ketahuannya ada takmir masjid lain yang melihat Facebooknya, berkomentar di Facebooknya. Loh katanya, orang ini minggu lalu masuk Islam juga di masjid saya katanya. Jadi nampaknya pekerjaan orang ini nih Pak, masuk Islam setiap minggu pagi Pak. Masuk Islam, masjid ini masuk Islam, gara-gara hanya pengen bantuan dana. Penipuan sekarang macam-macam Pak, maka berhati-hati itu. Kadang-kadang orang memanfaatkan semangat Islam kita Pak, maka kita harus tetap hati-hati. Semangat boleh, tapi harus check and recheck agar tak tertipu. Ada penipuan umroh, banyak Pak, penipuan umroh. Ada penipuan haji bodong, banyak. Ada juga penipuan perumahan syariah. Ada jamaah saya Pak datang ke saya, Ustaz saya tertipu, saya beli 2 Ustaz perumahan syariah itu, rumah di perumahan syariah itu. Ternyata Ustaz bodong, penipuan Ustaz. Lah ibu kenapa kok segitunya sampai beli 2? Ya saya tertarik Ustaz dengan promonya, saya tak teliti mengecek legalitas hukumnya, tapi tertarik dengan promonya. Apa promonya Bu? Katanya Ustaz, rumah ini adalah perumahan sistem syariah, sistem Islam, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Saya tanya ke ibunya, akhirnya betul begitu Bu? Betul Ustaz, sebenarnya tanpa denda, tanpa riba, tanpa sita, tapi ada satu tambahan lagi, apa? Tanpa dibangun sama sekali Ustaz katanya. Nah ini kasihan ini Pak. Ini orang jahat Pak sekarang ini, penipuan-penipuan luar biasa. Maka hati-hati, agama dilanggar. Bahkan kan ada pengadaan apa dikorupsi, naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa itu spesialnya itu saat dia beribadah
yang tahu hanya dia dan Allah saja. Maka dia melatih perasaan melihat Allah atau dilihat Allah. Ihsan tadi dalam puasa. Berikutnya Pak, setelah syahadat, sholat. Sholat itu juga bisa dilihat. Bahkan kalau berjamaah ya nampak. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Terlihat. Bahkan kalau tarawih Pak bisa dilihat oleh orang banyak, berjamaah sama-sama. Sekarang ini ada cerita Pak, katanya jamaah itu kadang melihat imam, ada ibu-ibu Pak, imamnya lama ini di masjid ini katanya, maka dia bersepakat besok pindah ke masjid lain. Ini jangan di sini lagi lah, lama ini imamnya, kita pindah ke masjid lain dulu, tidak terlalu lama katanya teman-teman di sana. Pindahlah Pak besoknya ke masjid lain. Apa yang terjadi Pak? Ternyata saat pindah ke masjid lain, ustadz yang kemarin di masjid sebelumnya itu pindah juga jadwalnya itu Pak ke masjid itu. Kata dia ketemu lagi sama ustadz ini katanya. Nah, itu saya dapat juga itu cerita itu Pak. Jadi betul-betul Pak, sholat itu bisa dilihat oleh orang banyak. Kemudian zakat itu minimal oleh orang yang menerima, dia tahu kalau orang ini sedang menyerahkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa diketahui Pak, zakat itu. Begitu pula haji. Haji apalagi? Haji jelas diketahui Pak, tawafnya, sa'inya diketahui oleh orang banyak. Ada satu jamaah saya Pak, waktu umroh, saya sampaikan beliau ini Pak, antrian hajinya lama. Karena lama Ustadz, saya umroh dulu. Bagus Pak, saya semangati Pak. Umroh itu Pak sudah bisa disebut haji kecil, sebab dalam umroh itu sudah ada rukun haji walaupun tak semuanya. Ketika mau pulang Pak, jamaah ini datang ke saya masih ingat saja Pak, Ustadz, katanya Ustadz umroh itu haji kecil. Begini Ustadz, haji saya ini kan masih lama antriannya. Saya sudah umroh Ustadz, apa boleh nanti pulang dari sini di depan nama saya beri tulisan HTT Ustaz, karena umroh kan sudah haji kecil. Saya bilang ke beliaunya, boleh Pak, tidak apa-apa. Bapak sudah umroh haji kecil, pulang dari sini pasang HTT di depan nama Bapak, tak apa-apa. Cuman karena umroh itu haji kecil, maka hanya di depan H kecil juga Pak, jangan H besar. Berarti kalau hak kecil itu umroh itu Pak. Kata beliaunya, Ustadz malu ndak umum kayak gitu itu Ustadz katanya. Ya bukan itu tujuan kita Pak. Saya bilang barulah saya ingatkan, niatnya harus ikhlas. Sebagaimana talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Jadi Pak, kalau mau iman kita terus terjaga sampai nanti di luar Ramadan, bawa perasaan ihsan tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak, agar terus stabil juga, belajar dari puasa ini, yaitu jadikan setiap detik hidup kita itu bernilai ibadah kepada Allah. Saat orang berpuasa ini Pak, dia merasa selalu beribadah. Karena puasa dia itu dari subuh sampai dengan maghrib, maka selalu dia merasa sedang beribadah. Karena itu kalau ada orang yang ngajak berantem, kata Nabi, dia hendaknya mengatakan inni shaim, aku puasa, aku puasa. Jadi dia merasa terus dalam ibadah Pak. Malamnya mungkin dia memang sudah tak puasa tentu, tapi dia tetap merasa dalam ibadah di malam Ramadan itu. Kenapa? Karena di situ ada berbuka puasa, ada sholat tarawih, ada sahurnya, ada iktikafnya. Intinya walaupun dia makan, buka, makan, sahur, tidur dia, tapi dia tetap merasa
bahwa makannya, istirahatnya itu dalam rangka persiapan ibadah selanjutnya, agar kuat ibadah selanjutnya itu. Sehingga perasaannya itu Pak selalu perasaan beribadah kepada Allah. Nah itu bawa Pak nanti sampai di luar Ramadan. Kita ini setiap detiknya itu harus bernilai ibadah. Sebab Allah sendiri menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi semuanya niatkan ibadah Pak. Yang membedakan itu hanya ada ibadah yang mahdhah, ibadah yang ritual, yang memang tata caranya rinci dari Nabi, seperti sholat, puasa, ada aturan rincinya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang non ritual, yang tidak dirinci oleh Nabi, tapi niatnya harus ibadah, niatnya sebaiknya ibadah. Apa itu? Misalkan bekerja, niatkan ibadah. Memang tak dirinci oleh Nabi, harus pekerjaannya ini, aturan bekerjanya harus pulang jam sekian, masuk jam sekian. Memang tak dirinci oleh Nabi, tapi pekerjaan itu bisa diniatkan ibadah. Mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang barokah, maka dia perhatikan halal haramnya, maka dia perhatikan amanahnya, jujurnya dalam bekerja, akad-akadnya dalam bekerja. Karena bagi dia bekerja itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, dari pagi sampai malam itu niatkan semua ibadah. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Bangun tidur itu ibadah. Kadang orang menganggap bangun tidur bukan ibadah, sholat subuh baru ibadah, makan bukan ibadah, masuk kamar mandi bukan ibadah, berangkat ke kantor bukan ibadah, nanti sholat zuhur baru ibadah. Jangan begitu lagi sekarang, tetapi semuanya itu harus bernilai ibadah. Bangun tidur ibadah, maka ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi ada doanya, maka itu ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada doanya, maka hemat air di dalam kamar mandi, waktunya dihemat, langkahkan kaki kiri dulu. Ini ibadah Pak kepada Allah. Termasuk nanti makan, kata Nabi, ya ghulam samillah, kalau makan ucapkan bismillah, karena ini ibadah kepada Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Ini maksudnya kalau makan bersama-sama Pak, makan bersama-sama, jangan mengambil yang jauh. Itu adabnya, ambil yang dekat. Kalau pengen yang jauh, yang diinginkan itu jauh, maka minta tolong sama teman yang dekat. Nah, cuman masalahnya Pak, ini tahu isi di sana enak ini, minta tolong sama teman. Ternyata tinggal satu, diambil dimakan langsung sama teman ini. Nah, jadi ini ada adabnya Pak. Itulah menunjukkan makan pun ibadah, berangkat keluar rumah ibadah, maka ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam hadis disebutkan Pak, kalau naik tanjakan disuruh banyak-banyak takbir. Kalau turunan disuruh banyak-banyak tasbih. Nah, itu menunjukkan bahwa ini ibadah. Kadang orang lupa Pak, di jalan itu dikira bukan ibadah. Ada anak muda Pak bangun tidur kesiangan berangkat ke kantor ngebut. Lalu tiba-tiba ada nenek-nenek nyebrang, dia rem mendadak. Untung tak kena nenek-nenek ini. Tapi dia lupa kalau di jalan itu juga ibadah. Dia ngumpat menghina nenek-nenek. Dasar nenek-nenek bodoh, nyebrang ndak lihat-lihat katanya. Ternyata nenek-neneknya itu menjawab Pak, ya kamu yang bodoh, masa nabrak nenek-nenek saja ndak kena katanya. Ini nenek-neneknya gaul ternyata ini Pak. Jadi semua ini ibadah.
ibadah Pak. Banyak-banyak tasbih, zikir dimanapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus berzikir dimanapun. Nah, kalau itu kita bawa semangatnya keluar Ramadan Pak, maka setiap saat ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rekreasi. Penutup saja Pak karena waktunya. Rekreasi, niatkan ibadah Pak. Boleh. Tadabbur alam, mengagumi ciptaan Allah. Maka nanti ulul albab itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah. Semua ciptaanmu ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Terakhir Pak, ada katanya suami yang ngajak istrinya jalan-jalan karena istrinya biar tidak bosan Pak di rumah terus, diajak jalan-jalan tapi niatnya tetap harus ibadah, harus mentadabburi ciptaan Allah. Dek, ayo jalan-jalan ke kebun cabai, kebun Lombok katanya Pak. Kenapa? Karena Lombok sedang mahal-mahalnya. Ayo dek kita jalan-jalan dek sambil merenungkan ciptaan Allah. Sampai di kebun Lombok Pak, suaminya bilang, tuh dek dia dek Lombok itu sepanjang kebun ini Lombok semua. Ada yang menarik dari Lombok ini dek. Apa mas? Kata istrinya. Lihat dek Lombok itu, satu tanaman Lombok ternyata buahnya itu mesti bercampur antara yang masih muda dan yang sudah tua, yang hijau sama yang merah itu campur dalam satu. Ternyata indah, satu tanaman Lombok itu bercampur antara Lombok enom dan Lombok tue katanya Pak. Itu ada hikmahnya itu. Apa hikmahnya mas? Hikmahnya kalau Lombok saja indah, kalau bercampur Lombok enom dan Lombok tue, maka rumah tangga itu bisa indah kalau bercampur antara embok enom dan embok tue katanya. Nah, ini bapak-bapak ini akal-akalan kadang-kadang ini Pak. Istrinya marah Pak, pulang ke rumah besoknya mau berangkat kantor, dibuatkan sama istrinya sambal yang pedesnya luar biasa. Habis makan itu murus bolak-balik, suaminya tidak bisa berangkat ke kantor. Apa ini dek kok pedesnya ini? Nah, itulah mas akibatnya kalau Lombok enom sama Lombok tue dicampur itu kan. Ini nampaknya ibu-ibu ini gawat juga ini Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan setiap waktu kita diniatkan ibadah, setiap waktu kita merasa dilihat oleh Allah, dengan itulah stabil iman kita, stabil Islam kita. Kalaupun ada turun manusiawi tapi tidak drop, terus stabil dan naik lagi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, perasaannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu Pak dari saya, karena satu waktunya sudah melewati. Yang kedua, saya sudah mulai kerasa ngelak sekali nih Pak rasanya. Tapi wajar Pak, orang puasa ngelak wajar. Yang penting tetap semangat untuk beribadah kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.